Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 April 2024 dengan judul Sumber Kekuatan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Bapa, sebelum kami melakukan tugas pekerjaan dan aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan sejenak kebenaran, kasih dan cinta Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Mari kita ikuti penjelasannya. Sementara hidup kekal adalah warisan orang benar, kematian adalah bagian orang fasik. Jiwa yang berbuat dosa itu akan mati dalam kematian yang kekal. Kematian yang akan berlangsung selama-lamanya, yang darinya tidak ada harapan akan kebangkitan. Dan kemudian murka Allah akan diredakan. Merupakan keheranan bagi saya bahwa setan dapat berhasil dengan sangat baik dalam membuat orang-orang mempercayai bahwa firman Tuhan, jiwa yang berbuat dosa itu akan mati. Diartikan bahwa jiwa yang berbuat dosa tidak akan mati, tetapi hidup selamanya dalam kesengsaraan. Kata malaikat itu, hidup adalah hidup. Apakah itu dalam kesakitan atau kebahagiaan? Kematian adalah tanpa rasa sakit, tanpa kegembiraan, tanpa kebencian. Kristus menanggung kematian yang menyakitkan di bawah keadaan yang paling memalukan agar kita bisa memiliki kehidupan. Dia menyerahkan hidupnya yang berharga agar dia dapat mengalahkan kematian. Tetapi dia bangkit dari kubur dan berjuta malaikat yang datang untuk melihat dia mengambil kembali kehidupan yang telah dia letakkan mendengar kata-kata sukacita kemenangannya. Ketika dia berdiri di atas kubur, sewaan Yusuf menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yohanes 11 ayat yang ke-25. Pertanyaan, jika manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Telah dijawab dengan menanggung hukuman dosa, dengan turun ke dalam kubur Kristus, telah menerangi kubur bagi semua orang yang mati dalam iman. Allah dalam wujud manusia telah membawa kehidupan dan keabadian melalui Injil. Dalam kematian, Kristus menjamin kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam keadaan sekarat, Dia mengutuk pencetus dosa dan ketidaksetiaan untuk menderita hukuman dosa, kematian kekal. Pemilik dan pemberi kehidupan kekal, Kristus adalah satu-satunya yang dapat mengalahkan maut. Dia adalah penebus kita.
Kristus adalah hidup itu sendiri. Dia yang melewati kematian untuk menghancurkan, Dia yang memiliki kekuatan maut adalah sumber dari segala kekuatan. Ada balsam di Gilead dan seorang tabib di sana. Disalin dari buku The Faith Alive Why, halaman 177. Renungkan lebih dalam. Jika Yesus Kristus adalah kehidupan itu sendiri, apa yang terjadi pada saya ketika saya tidak menyatu dengannya? Ketika saya terputus darinya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan sukacita berkat rohani bagi masing-masing kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama wakil. Tuhan berkati Bapak Gubernur bersama wakil. Bapak Wali Kota bersama wakil. Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami teringat pimpinan-pimpinan gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka, karena mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan pelayanan mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka untuk bekerja dan melayani para pasien di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah kekuatan, kesehatan, hikmat, sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Tidak lupa juga kami menyerahkan lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Tuhan urapi mereka, berkati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendidik setiap anak-anak bukan hanya fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga diajarkan untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, sukacita sorga senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.